Materi yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin A, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegaskan. Poin B, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Poin C, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Poin D, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor-faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Yang kedua atau B adalah pengoptimalan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah dan perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang kelima adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. Yang pertama adalah kepolisian. Silahkan dibaca. Yang kedua adalah Tentara Nasional Indonesia. Silahkan dibaca. Yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Silahkan dibaca. Yang keempat adalah Lembaga Peradilan. Silahkan dibaca.
Selanjutnya adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, silakan dibaca. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut. Untuk tugas yang pertama adalah bacalah buku atau sumber lain, boleh di internet maupun di televisi. Kemudian, coba identifikasikan 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Tugas yang kedua, identifikasikan jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Contoh, sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak warga negara adalah berhak memilih agamanya masing-masing. Kewajiban warga negara adalah wajib untuk melaksanakan ibadah. Tugas selanjutnya adalah perwujudan hak warga negara, kemudian perwujudan kewajiban warga negara. Ibu akan memberikan satu contoh perwujudan hak warga negara. Untuk yang pertama, jenis hak warga negara, kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing, dan kebebasan dalam beribadah. Contoh perwujudannya banyak sekali bangunan-bangunan seperti masjid, gereja, pura, vihara yang sudah berdiri kokoh di sekitar rumah kita. Contoh perwujudan kewajiban warga negara. Jenis kewajiban warga negara adalah wajib dalam pertahanan dan keamanan negara. Contoh perwujudannya adalah mengikuti ronda malam. Nah, setelah Ibu berikan contoh, silahkan cari contoh, masing-masing 4 contoh. Tugas yang keempat adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca.